Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 358 bertepatan dengan bab ke 1706. Kalau mengatakan bernasib baik jika dia diamputasi beberapa jam kemudian selama kakinya masih menempel di tubuhnya, mungkin pil permajaan dapat menyembuhkannya. Tetapi jika sudah diamputasi, pil permajaan juga tidak bisa berbuat apapun. Meski pil permajaan sangat kuat tapi tidak bisa meregenerasi anggota tubuh yang hilang. Apalagi itu Yohiko baru saja cedera malam ini dan diamputasi terlambat beberapa jam juga tidak akan berdampak besar. Bagaimanapun jaringan tubuh yang rusak membutuhkan waktu untuk membusuk dan terinfeksi. Dengan bantuan obat anti-inflamasi dari dokter, rentan waktu beberapa jam masih bisa didapatkan. Jika itu Yohiko sedikit ragu-ragu dan mempertimbangkannya dulu, mungkin bisa menarik waktu sampai dirinya dan itu Nanako tiba. Namun yang tidak dirinya sangka adalah itu Yohiko akan begitu tegas dan langsung memutuskan untuk mengamputasi anggota tubuhnya. Yi Chen berpikiran pihak rumah sakit merasa kalau anggota tubuh itu Yohiko sudah tidak bisa diselamatkan lagi, sehingga dia langsung memutuskan untuk melakukan amputasi. Ini hanya bisa dibilang nasib itu Yohiko tidak begitu baik. Itu Nanako yang berada di samping Yi Chen berkata sambil berlinang air mata. Bibi, ayahanda apakah kondisi baik-baik saja? Apakah dia sangat marah atau depresi? Emi dengan lembut meraih tangan itu Nanako lalu tersenyum dan berkata, ayahmu terlihat sangat terbuka kali ini. Dia secara pribadi mengatakan kepadaku kalau dia bisa bertahan hidup adalah anugerah terbesar. Bahkan tidak apa-apa jika dia menjadi orang cacat kelak. Itu Emi menghela napas lega. Sebenarnya yang paling ditakuti ayahmu bukanlah terluka menjadi cacat atau kehilangan nyawa, tetapi tidak bisa menemanimu dan berjalan bersamamu lagi di masa depan. Kamu tidak perlu tahu betapa bahagianya dia bisa lolos dari maut kali ini. Ini namanya kasih sayang ayah bagaikan gunung. Itu Nanako tidak bisa mengendalikan emosinya lagi. Dia memeluk itu Emi dan menangis kencang. Itu Emi menepuk punggungnya dengan lembut, lalu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan terkejut, Nanako, kenapa kamu sudah bisa berdiri? Bukankah dokter mengatakan kamu akan bergantung pada kursi roda di masa depan? Itu Nanako melihat ke arah Yi Chen lalu berkata pada itu Emi dengan jujur, Bibi, semuanya berkat Yi Chen, dia yang sudah menyembuhkanku. Yi Chen, itu Emi terkejut lalu berkata, Yi Chen yang mendapatkan 4,5 miliar milik keluarga kita. Itu Nanako sedikit pun tidak merasa malu dan berkata, Bibi, jangan terlalu menganggap serius masalah uang tersebut. Yi Chen bukan hanya sudah menyembuhkan lukaku, tapi juga sudah menyelamatkan hidupku. Menyelamatkan hidupmu? Itu Emi berseru dan bertanya, Nanako, apa kamu dalam bahaya? Itu Nanako mengangguk dan berkata, tadi malam Takashi Mechi mengirim 6 ninja Kobayashi ke Kyoto untuk membunuhku. Semua berkat Yi Chen, makanya aku bisa selamat. Itu Emi membelak-belakkan matanya dan berkata, tidak disangka ternyata Takashi Mechi begitu kejam. Bahkan kamu juga tidak dilepaskan. Kemudian itu Emi memandang Yi Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuanji, aku tidak bisa melewati batas mengenai dendam antara kamu dan kakakku. Tapi aku mengucapkan terima kasih mewakili kakakku juga seluruh keluarga itu karena sudah menyelamatkan itu Nanako. Seiring dengan ucapannya, dia membungkuk di 90 derajat dan menahan posisinya selama sekitar 3-5 detik. Yi Chen berkata dengan tenang, Anda terlalu sungkan. Aku dan Nanako adalah teman dan ini adalah hal yang harus kulakukan sebagai teman. Tiba-tiba seorang dokter berlari menghampiri mereka dan berkata pada itu Emi, Presiden sudah sadar dan ingin bertemu keluarganya. Ibu itu silakan ikut aku. Itu Emi buru-buru berkata kepada itu Nanako, Nanako, ayo kita bersama-sama menemui ayahmu. Itu Nanako mengangguk dengan cepat
dan juga bertanya pada Yichen, "Yichen, apakah kamu mau ikut?" Yichen tersenyum tipis. Dalam hati dia berpikir karena itu Yohiko sudah diamputasi, dia juga tidak dapat membantu banyak. Jadi dia berkata, "Nanaku, aku tidak akan ikut. Jangan sampai Tuan itu menjadi emosional dan mempengaruhi pemulihannya setelah melihatku." Yichen ikut kemari karena memandang itu Nanako agar dia bisa membantu jika ingin membantu. Tetapi karena itu Yohiko sudah diamputasi dan sudah tidak dalam masa kritis, bantuannya sudah tidak dibutuhkan lagi. Dia juga tidak ingin masuk dan bertemu dengan itu Yohiko untuk menghindari rasa canggung. Itu Nanako juga tidak memaksa Yichen lagi dan berkata dengan lembut, "Yichen, kalau begitu tolong kamu tunggu sebentar di sini. Aku akan masuk dan menemui ayahku." Yichen mengangguk. "Pergilah, tidak perlu mempedulikan aku." Itu Yohiko mengangguk ringan lalu pergi ke bangsal bersama bibinya itu Emi. Itu Yohiko di dalam bangsal baru saja tersadar setelah kedua kakinya diamputasi. Dokter memakaikan pompa analgesik. Jadi pada dasarnya dia tidak merasakan sakit, tetapi dia selalu mengkhawatirkan itu Nanako yang ada di Kyoto sehingga dia tidak bisa tidur nyenyak. Itu Yohiko tadi baru saja bermimpi Nanako mengalami kecelakaan di Kyoto sehingga dia langsung terbangun dan ingin segera memerintahkan adiknya itu Emi untuk mengutus orang menjemput Nanako kembali ke Tokyo. Namun bahkan bermimpi pun tidak bisa dia sangka adalah ketika pintu terbuka yang masuk bersama adiknya itu Emi adalah putri kesayangannya itu Nanako. Itu Yohiko berseru, "Nanako!" Itu Yohiko berseru kaget, "Kenapa kamu ada di sini?" Itu Nanako menangis meraung melihat ayahnya terbaring di ranjang rumah sakit dengan wajah pucat dan kaki kasar tebal. Melihat kaki juga lututnya, lalu melihat bahwa lututnya sudah tidak ada tausan. Itu Nanako bergegas menghampiri ranjang rumah sakit, meraih tangan itu Yohiko dan menangis dengan sedih. Itu Yohiko baru sadar. Dia merasa lega dan bersyukur melihat putrinya muncul di depannya dengan selamat dan berkata dengan dia merasa lega dan bersyukur, dia berkata dengan ekspresi bersyukur, "Nanako, Tusan benar-benar tidak menyangka masih bisa hidup dan melihatmu. Sekarang melihatmu di hadapanku, semuanya sangat layak." Itu Nanako berkata sambil menangis, "Tusan, Anda sudah menderita." Itu Yohiko tersenyum dan berkata, "Tidak ada, Nanako. Otosan mengerti dapat bertahan hidup sudah merupakan keberuntungan terbesar dan Otosan sudah merasa sangat puas." Dia tiba-tiba teringat sesuatu lalu berseru, "Nanako, bagaimana kakimu? Bagaimana bisa berjalan lagi?" Itu Nanako tersedak dan berkata, "Otosan, malam ini Nanako hampir mati dibunuh oleh ninja Kobayashi." "Apa?" Itu Yohiko terkejut dan berkata, "Ninja Kobayashi pergi membunuhmu?" "Ya." Itu Nanako mengangguk dan berkata, "Keluarga Kobayashi mengirim 6 ninja ke Kyoto untuk membunuhku." "6 ninja?" Itu Yohiko semakin ketakutan dan berkata dengan gugup, "Aku tidak meninggalkan ninja di Kyoto untuk melindungimu. Bagaimana kamu bisa melarikan diri?" Itu Nanako segera berkata, "Semua berkat Yichen, dia yang sudah menyelamatkanku." "Yichen?" Mata itu Yohiko melebar. "Orang Tiongkok itu?" "Benar." Itu Nanako buru-buru berkata, "Ya, Yichen yang berasal dari Tiongkok. Dia bukan hanya membunuh 6 ninja Kobayashi dan menyelamatkan nyawaku, tapi juga menggunakan pil permajaan yang ajaib untuk menyembuhkan lukaku. Aku sekarang sudah pulih total dan aku merasa tubuhku lebih baik daripada sebelum cedera." "Benarkah?" Itu Yohiko bertanya dengan terkejut. "Nanako, kamu tidak berbohong, Otosan, kan?" Itu Emi tersenyum dan berkata, "Kakak, bukankah tadi kamu melihat Nanako berlari dari pintu?" "Oh ya." Itu Yohiko sangat gembira dan mengangguk berulang kali lalu berkata dengan penuh semangat, "Bagus sekali, benar-benar bagus sekali. Aku bermimpi pun berharap Nanako bisa sembuh dan berdiri lagi. Ini lebih penting daripada hidupku sendiri. Tidak disangka keinginanku terkabul." Itu Yohiko lalu bertanya lagi pada itu Nanako, "Kalau begitu kamu sekarang bisa ada di Tokyo karena Yichen yang mengantarmu kemari?" Itu Nanako berkata dengan jujur, "Benar, Otosan. Yichen yang mengantarku dari Kyoto sampai di sini." Setelah itu Nanako berkata lagi, "Oh ya, Otosan,
jenazah 6 ninja Kobayashi itu masih berada di gudang halamanku. Anda harus menyuruh kepala pelayan mengirim seseorang ke sana untuk membereskannya. Baik, itu Shiko menghela napas dan berkata pada dirinya sendiri dengan sedikit menyesal. Aku sangat membenci Yichen beberapa hari terakhir ini, tapi tidak disangka ternyata dia menyelamatkan putri kesayanganku, juga menyembuhkan cedera putriku. Aku benar-benar sudah berburuk sangka padanya. Kemudian dia bertanya dengan cemas, Nanaku, Tuan Yi sekarang berada di mana? Itu Nanaku buru-buru berkata, Xiao Otousan, Yichen ada di luar. Itu Yohiko buru-buru mencoba duduk dengan dibantu kedua tangannya dan berkata dengan serius, cepat persilahkan Tuan Yi masuk. Aku ingin mengucapkan terima kasih secara langsung kepadanya. Dan aku ragu-ragu sejenak lalu berkata, Otousan, Yichen berkata dia takut Anda akan marah ketika melihatnya. Mana mungkin? Itu Yohiko berkata dengan sangat serius. Konflikku dengannya hanya 4,5 miliar itu saja. Tetapi dia sudah menyelamatkan hidupmu di mata Otousan. Jangankan 4,5 miliar, bahkan 45 miliar pun tidak dapat ditukar dengan nyawamu. Oleh karena itu, Tuan Yi adalah penyelamat kita. Aku harus berterima kasih padanya secara langsung. Itu Nanaku ragu-ragu sejenak baru berkata, Otousan, aku akan menanyakannya pada Yichen. Jika dia bersedia, aku akan membawanya masuk. Itu Hiko langsung berkata, baik, cepat pergi. Itu Nanaku keluar dari ruang perawatan dan berjalan dengan menghampiri Yichen. Yichen bertanya dengan sedikit terkejut, mengapa kamu begitu cepat sudah keluar? Itu Nanaku berkata dengan tergagap, Yichen, ayahanda, dia ingin bertemu denganmu. Yichen tersenyum sedikit, canggung, dia baru saja selesai operasi amputasi. Walaupun sudah melewati masa kritis, tapi tubuhnya masih lemah. Sepertinya tidak terlalu pantas menemuiku di saat seperti ini. Dan aku buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, bukan begitu, ayahanda ingin berterima kasih padamu secara langsung. Dia berterima kasih pada Yichen karena sudah menyelamatkan hidupku dan menyembuhkan lukaku. Yichen bertanya dengan sedikit terkejut, ayahmu benar-benar berkata demikian? Iya, itu Nanaku mengangguk berulang kali. Aku menggunakan diriku berjanji padamu. Yichen tersenyum tipis dan berkata dengan bersabar hati, kalau demikian aku akan menemui tuan itu. Kemudian Yichen mengikuti itu Nanaku ke bangsal itu Yohiko. Yichen baru memasuki bangsal, itu Yohiko sudah duduk dengan bantuan itu Yohiko dan memberi salam hormat pada Yichen dengan kedua tangan dan berkata dengan penuh hormat, Tuan Yi, terima kasih telah menyelamatkan nyawa putriku, juga menyelamatkan cedera putriku. Keluarga itu tidak akan melupakan kebaikanmu. Yichen benar-benar tidak menyangka sikap itu Yohiko akan begitu baik. Jadi dia sedikit terkejut. Yichen baru tersenyum dan berkata setelah beberapa saat, Tuan itu terlalu sungkan. Aku dan anakku adalah teman. Ini adalah hal yang harus kulakukan. Itu Yohiko menghela nafas dan berkata dengan nada meminta maaf. Sebelumnya aku sudah menyinggung Tuan Yi. Aku harap Tuan Yi tidak menyimpan dalam hati. Yichen juga tersenyum tipis dengan lega, dengan lapang dada dan berkata, Tuan itu terlalu sungkan. Salah paham sebelumnya bisa dibilang sudah selesai. Jadi tidak perlu diungkit lagi. Ucapan Yichen ini sebenarnya ingin mengatakan salah paham jangan diungkit lagi dan masalah 4,5 miliar tersebut juga jangan diungkit lagi. Meskipun dirinya tidak kekurangan uang, tetapi dia juga tidak ingin mengeluarkan uang yang sudah masuk ke sakunya dengan mudah. Bukannya dia ingin memeras uang itu Yohiko. Yang terpenting adalah walaupun uang ini dia keluarkan juga tidak bisa dia keluarkan di sini hanya dengan beberapa patah kata. Walaupun uang ini dia keluarkan juga tidak bisa dia keluarkan di sini hanya dengan beberapa patah kata. Setidaknya uang ini bisa diambil oleh itu Nanaku ketika dia membutuhkannya di masa depan dan harus diberikan pada itu Nanaku. Tapi ini mungkin harus menunggu sampai itu Nanaku mewarisi keluarga itu. Itu Yohiko juga orang yang cerdas dan langsung mengerti apa maksud ucapan Yichen. 4,5 miliar memang jumlah uang yang sangat besar, tetapi dia juga tidak ingin mendesak Yichen mengenai hal ini jika Yichen tidak ingin memberikannya. Begitupun Yichen sudah menyelamatkan nyawa putrinya dan membuatnya sembuh total. Ini benar-benar sebuah kebaikan besar. Meskipun putrinya tidak bertemu bahaya, sisa hidupnya juga tidak akan bisa terpisahkan dari kursi roda dan rasa sakit yang menyiksanya. Karena itu Yohiko juga tidak akan mengungkit masalah 4,5 miliar ini lagi, namun bertanya dengan penuh rasa ingin tahu.
Tuan Yi, bagaimana Anda bisa secara kebetulan menyelamatkan nanaku? Ichen berkata dengan jujur, aku awalnya sedang berada di Osaka mengambil alih Kobayashi Pharmaceutical cabang Osaka, lalu mendengar nanaku ada di Kyoto dan ingin bertemu dengannya. Lagi pula dari Osaka juga hanya 40 menit mengendarai mobil ke Kyoto. Tidak disangka aku melihat ninja keluarga Kobayashi sedang menyerangnya, jadi aku membantunya. Ichen lalu menghela napas. Bisa dibilang ini kebetulan. Jika aku terlambat sedikit baru tiba, mungkin sudah tidak ada yang bisa kulakukan. Itu Yohiko mengangguk dengan wajah penuh ketakutan dan berseru, aku benar-benar berterima kasih kepada Tuan Yi. Itu Yohiko tidak bisa menahan suara dinginnya yang penuh kemarahan. Ninja keluarga Kobayashi bersumpah setia pada Takashi Machi. Aku benar-benar tidak paham mengapa Takashi Machi ingin menyerangku. Semua orang sedang bersaing untuk bekerja sama dengan keluarga Su. Bahkan yang biasanya berselisih paham saja melakukan gencatan senjata. Dia tidak tahu mengirim pembunuh mengincar putriku kan? Ichen segera mengerutkan kening. Apa yang kamu katakan? Keluarga Su yang mana? Itu Yohiko menjelaskan, keluarga Su yang merupakan keluarga teratas di Tiongkok. Mereka ingin melakukan usaha pelayaran laut dan juga menyukai beberapa pelabuhan di Jepang. Jadi mereka ingin bekerjasama dengan keluarga di Jepang. Baik keluarga itu maupun keluarga Takashi ada dalam daftar mereka. Kemudian itu Yohiko berkata lagi, bagi kedua keluarga kami, siapapun yang dapat bekerja sama dengan keluarga Su akan memiliki kesempatan untuk mengungguli pihak lain dan menjadi keluarga nomor 1 di Jepang. Oleh karena itu, kami berdua sangat mementingkan kerjasama ini. Tapi aku tidak menyangka Takashi Machi akan melakukan hal ini. Ichen tiba-tiba teringat ketika dirinya berada di Kyoto dan dia mengikuti 2 orang Tiongkok yang diselamatkan oleh ninja keluarga Iga. Apakah mereka dari keluarga Su? Begitu teringat hal ini membuat Ichen buru-buru bertanya, Tuan itu, siapa yang kali ini dikirim oleh keluarga Su untuk membahas kerjasama dengan kalian? Itu Yohiko berkata, mereka mengirim kedua cucu tertua mereka, satu bernama Su Jipe dan satu lagi bernama Su Jiyu. Ichen mengerutkan kening dan bertanya, apakah kedua orang ini masih sangat muda? Yang wanita berusia awal dan 20-an dan yang pria berusia 25 sampai 26 tahun. Betul, itu Yohiko berkata. Su Jipe kira-kira berusia 25 sampai 26 tahun. Su Jiyu dan aku seharusnya seumuran, yaitu berusia 22 tahun. Itu Yohiko menghela napas dan berkata, tapi siapa yang akan menyangka kalau kedua kakak beradik ini dengan misterius diculik orang begitu tiba di Jepang. Penculik tersebut juga membunuh belasan orang dari rombongan keluarga Su. Hal ini sudah membuat gempar Tokyo, bahkan Takashi Machi dan aku sama-sama menjadi tersangka oleh Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Mendengar hal ini membuat Ichen semakin yakin kalau kedua kakak beradik yang tidak sengaja dia selamatkan di Kyoto adalah kedua cucu tertua keluarga Su. Ekspresi wajah Ichen tiba-tiba menjadi sangat jelek. Keluarga Su sialan. Saat itu keluarga Su yang memimpin dan menyatukan tidak terhitung banyaknya keluarga di Yanjing untuk membentuk sebuah aliansi yang bernama Aliansi Anti Yi dan menjadi musuh ayahnya. Meskipun dirinya juga tidak bisa memastikan apakah kematian ayahnya adalah hasil perbuatan keluarga Su dan Aliansi Anti Yi, namun dirinya setidaknya dapat memastikan satu hal, keluarga Su pasti tidak bisa melepaskan diri dari masalah ini. Yang tidak disangka adalah dirinya malah menyelamatkan kedua cucu tetua dari keluarga musuh. Ichen sangat menyesal saat ini. Pembunuh orang tua tidak dapat ditolerir. Bahkan jika dirinya tidak mengambil inisiatif membuat keturunan keluarga Su untuk membayar dendam ini, tapi tidak seharusnya menyelamatkan nyawa mereka. Ichen benar-benar ingin menampar dirinya sendiri beratus-ratus kali begitu memikirkan hal ini. Itu Yohiko buru-buru bertanya kepadanya setelah melihat raut wajah Ichen yang tidak enak dilihat. Tuan Yi, apakah kamu mengenal keluarga Su? Ichen menghela napas lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak kenal, tapi aku tidak sengaja menyelamatkan mereka di Kyoto.
Apa? Itu ikut berseru. Kakak beradik Su ternyata dibawa ke Kyoto. Apakah ninja Kobayashi yang melakukannya? Bukan. Ichen menggelengkan kepalanya dan berkata, ninja Iga yang melakukannya. Setelah aku membereskan ninja Kobayashi, aku menyadari ninja Iga pergi ke rumah keluarga itu untuk memeriksa. Aku takut ada orang lain yang ingin menyakiti Nanako. Jadi aku mengikuti mereka sepanjang jalan. Alhasil menemukan ada sekelompok ninja lain yang menculik kakak beradik keluarga Su dan ingin membunuh mereka, lalu menyembunyikan tubuh mereka di rumah keluarga itu untuk melemparkan kesalahan pada keluarga itu. Itu Yohiko berseru kaget. Kelompok ninja tersebut menerima perintah dari siapa? Siapa yang bisa begitu kejam sampai ingin mendorong keluarga itu milikku ke dalam lubang api? Ichan berkata, aku dengar mereka menerima perintah dari seorang pria bernama Matsumoto Yoshito. Matsumoto Yoshito? Raut wajah itu Yuhiko, itu Emi, dan itu Nanako menampakkan ekspresi terkejut. Pada saat ini mereka akhirnya mengerti seluk-beluk masalah ini. Itu Hiko menggelengkan kepalanya sambil menghela napas. Ketika aku melompat dari jembatan, aku masih menduga Takashi Machi yang berada di balik layar. Tidak disangka ternyata dalam semua ini adalah Matsumoto Yoshito. Bajingan ini diam-diam membuat permainan untuk membuatku dan Takashi Machi saling mencurigai satu sama lain. Juga melemparkan kesalahan penculikan dan pembunuhan kakak beradik sekeluarga Su padaku. Dia benar-benar kejam. Itu Emi akhirnya membuka mulut. Kak, ketika tadi kamu sedang beristirahat, aku mendengar beberapa informasi dari Departemen Kepolisian Metropolitan. Pada awalnya aku tidak memahami informasi tersebut, tetapi setelah Tuan Ji mengatakan hal ini, semua petunjuk akhirnya terungkap. Itu Yohiko buru-buru bertanya, informasi apa? Petunjuk apa? Itu Emi berkata dengan jujur, Putra Takashi Machi terbunuh tadi malam. Pembunuhnya memblokir iringan mobilnya di lorong bawah tanah, lalu menguncinya di dalam mobil dan membakarnya sampai tidak bisa dikenali. Apa? Kedua mata itu Yohiko dan itu Nanako membelalak karena terkejut. Itu Emi melanjutkan, beberapa jam kemudian Takashi Machi juga dibunuh oleh ninja di rumahnya sendiri. Takashi Machi sudah mati? Itu Emi mengangguk dan berkata, ada yang lebih menakutkan lagi. Itu Yohiko menenangkan pikirannya dan berkata, cepat katakan. Semua keluarga Matsumoto Yoshito yang berjumlah lebih dari 30 orang sudah dibantai habis. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di part ini, di video ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.